Kadang kalau jengkel mencucu kayaknya. Nah, karena bicara Harnas, Hari Anak, saya percaya semua kita yang ada di tempat ini punya orang tua. Nggak mungkin lahir dari batu. Ada yang lahir dari batu? Tidak ada toh? Berarti kita ini semua juga anak. Meskipun usia Anda sudah 60, tapi dulu punya orang tua. Mungkin masih ada sampai sekarang. Anak itu adalah anugerah. Amin. Nah, supaya kita paham apa yang dimaksud oleh firman Allah, saya akan mengambil dalam Mazmur 127, ayat 3-4. Ini kalau kita baca ayat ini mungkin kita hanya berpikir, oh ini buat orang yang sudah menikah saja dan punya anak. Oh tidak. Kita harus melihat beberapa, biasanya saya kasih 3 poin tentang hal ini dulu. Yang pertama adalah, firman Allah mengatakan bahwa anak adalah milik pusaka. Kalau kita tahu milik pusaka itu, kita taunya warisannya. Di sini yang punya warisan dari orang tuanya, angkat tangan. Gak ada. Yang ada warisan utang? Biasanya kan ada warisan tanah, ada warisan rumah, dan ada juga yang mewariskan utang ya. Semoga di gereja ini tidak ada yang mewariskan utang. Karena saya percaya anak-anak Tuhan pasti bisa melunasi utang. Kalau bisa jangan ngutang ya. Biasanya kesusahan orang Kristen itu, kalau orang Kristen hampir semua orang ketika mau menikah ngutang dulu. Kenapa? Biaya nikah mahal. Ya, tapi setelah menikah susah payah bayar utangnya. Nah, milik pusaka. Kita baca dulu di Mazmur 127 ayat 3a. Dikatakan di sana bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka. Kalau bicara milik pusaka, saya kan biasanya ngajar, tapi saya beritahu bahasa aslinya dulu. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, itu bahasanya nakhalah. Nakhalah, kalau di dalam bahasa diterjemahkan di Septuaginta atau di Yunani, itu disebut dengan kleronomia. Kenapa saya kasih bahasa asli supaya kita paham? Kleronomia ini menunjuk sebuah kepemilikan yang sah. Kalau kita punya rumah itu mesti ada surat sertifikat. Ini tanah sertifikat gereja ya Pak? Ya. Ya, loh, Bapak kenapa lihat jemaat Pak? Bingung ya Pak ya? Siapa tahu nama saya Pak. Ya, jadi setiap kepemilikan itu ada suratnya. Kalau mobil, sepeda motor ada BPKB. Pasti nama yang punya. Kecuali beli second ya, tapi siapa yang memiliki hak utama yang punya sebelumnya itu punya nama. Jadi kalau pakai nama tadi kleronomia, itu artinya anak-anak itu hak milik Tuhan. Nah, kalau dibilang hak milik Tuhan, artinya milik Tuhan, itu tidak pernah dilepaskan hak miliknya. Jadi seperti ini, kalau punya anak seperti ini, itu miliknya siapa? Milik bapaknya, ibunya, atau milik Tuhan? Kalau firman Allah katakan milik Tuhan, jadi bapak ibu yang punya anak, hati-hati ketika mendidik anak. Kenapa? Itu bukan milik Anda, itu titipan. Jadi kalau hari ini pun kita jadi anak dari orang tua, kita nggak punya anak, kita mungkin belum menikah. Ingat, Anda itu hak milik Allah, jadi jangan aneh-aneh. Oh, saya bisa ngapa-ngapain saja sebentar, urusan Anda nanti dengan Tuhan. Ketika bicara hak milik, Tuhan tidak pernah melepaskan hak miliknya kepada siapapun untuk memiliki anak-anaknya. Jadi satu poin yang kita tahu hari ini, setiap orang yang ada di tempat ini adalah hak milik Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda kesusahan, kira-kira Tuhan juga ikut mikir nggak? Ikut dong. Di sini orang tua tunjuk tangan dulu. Satu aja. Terus anak tadi 4 orang, bapaknya ibunya mana? Lahir dari batu. Ketika anak Anda kesusahan, sakit, Anda bilang, nggak apa-apa. Atau Anda susah payah cari obat? Cari dokter. Pasti cari dokter kan? Masa anak sudah muntah-muntah, mukanya merah? Oh biasa itu. Nanti sebentar lagi juga sembuh. Nggak mungkin, Anda pasti ikut susah. Apalagi kalau saya ketemu banyak orang tua, kalau mau ujian, itu juga orang tuanya ikut ujian. Kenapa? Belajar sampai malam. Ayo cepat ini nanti. Karena dia takut besok nilai anaknya dapatnya nilainya jelek. Itu karena orang tua ikut merasakan apa yang dirasakan anaknya.
Kecuali ya orang tua, nggak ada ya orang tua durhaka ya. Ya gimana bilangnya? Orang tua yang hanya melahirkan begitu saja tapi tidak mengurus anaknya, tidak mau mikir anaknya, tidak punya perasaan untuk anaknya. Jadi hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, kita ini milik pusaka Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ikut serta di dalamnya. Namun ada orang bertanya, kalau memang Tuhan ikut serta, kenapa hari ini ada beberapa orang, saya kok nggak punya anak? Sebentar, Anda berpikir emang kalau punya anak hari ini Anda akan bahagia? Tuhan sudah tahu waktu yang tepat. Ada yang bilang kalau memang Tuhan ikut serta dalam hidup saya kok belum menikah. Sebentar, Tuhan tahu waktu yang tepat. Banyak orang berpikir dia bisa mengatur waktu yang tepat. Saya tanya, anak-anak tadi umur berapa itu? Yang kecil. Ya. 23 bulan. Kalau disuruh ke pasar belanja beli ikan bisa nggak, Bu? Nggak bisa toh? Kira-kira kalau dia bilang, Mak, aku mau ke pasar pinjem motor, terus ibu kasih duit, masuk akal nggak anak seperti itu bisa ke pasar? Nggak usah anak seperti itu ke pasar, anak SD aja tadi, siapa nih namanya tadi yang bla 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 bla. Nah, Gabriel, oh iya Gabriel. Gabriel kalau sebut nama pergedel gitu. Coba suruh dia ke pasar naik sepeda motor, terus dia minta uang. Apakah orang tua yang memberikan izin buat dia pergi ke pasar itu, maaf loh ya, bisa disebut orang tua? Tidak. Kenapa? Badannya kecil, belum cukup umur bawa sepeda motor, disuruh pakai sepeda motor. Makanya saya sangat miris ya lihat orang tua kalau di beberapa tempat, termasuk di Surabaya, anak kecil bawa sepeda motor, bentuknya kayak hebat-hebatan, nggak pakai helm, terus orang tuanya bangga sekali karena sepeda motor baru gitu. Pas anaknya tabrak, yang disalahkan siapa? Yang nabrak. Yang salah harusnya orang tuanya. Kenapa? Dia biarkan anaknya yang belum cukup umur naik sepeda motor. Hari ini, kalau doa kita belum dijawab, dalam tanda kutip, belum cukup umur Anda untuk boleh mendapatkannya. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Jadi kalau dibilang milik pusaka, Tuhan sudah atur yang terbaik. Hari ini buat setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah atur yang sempurna. Kenapa? Kita ini milik pusaka Tuhan. Kalau dibilang milik pusaka, kita pasti jaga. Bapak Ibu kalau dikasih sepeda motor baru dapat BPKB atas nama Bapak Ibu, kemudian karena saking bangganya Anda coret-coret ke motor, Anda gesek-gesek ke aspal. Ada nggak yang begitu? Kan tidak. Karena itu hak milik kita, kita pasti jaga. Saya ingat ketika pertama sekali kakak saya dibelikan sepeda motor zaman dulu namanya Astrea ya. Yang hidup di zaman dulu kala angkat tangan. Ya toh Pak, namanya Astrea toh Pak? Nah, kalau sekarang namanya bingung saya, yang semok-semok motornya apa itu. Pokoknya susah. Kalau dulu pokoknya apapun jenis motornya orang sebut naik mau kemana? Naik Honda Astrea. Padahal ya itu pakai Suzuki, kadang pokoknya namanya Honda gitu. Astrea. Itu tiap hari kakak saya dilap. Saya bilang itu dilap kotor pun tidak. Kenapa? Karena dulu itu warna yang sangat disukai orang tuh merah. Kadang lebih jreng gitu loh. Wow, dilap terus sampai saya bilang, lebih sering ngelap motornya daripada ngelap mukanya. Mukanya butek, motornya bagus gitu. Nah, tetapi karena itu kita memiliki sesuatu yang baru menjadi hak milik kita. Kita akan menjaganya. Hari ini ketika bicara anak adalah milik pusaka Allah, setiap orang yang ada di tempat ini adalah anak-anak Allah, milik pusaka Allah, maka jagai hidup kita dalam kebenaran firman Allah. Selama kita hidup dalam kebenaran firman Allah, saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kita nakal di hadapan Tuhan, berkat Tuhan itu tetap ada loh. Percaya atau tidak? Makanya ada yang bertanya, Bu, itu orang jahat sudah ceraikan istrinya, kok masih diberkati? Tuhan sayang semua orang. Emang kalau hari ini Tuhan bilang semua yang jahat dihukum, semua yang ada di tempat ini kena hukuman. Nggak ada yang baik. Coba tunjuk tangan yang baik seumur hidupnya. Nggak pernah berbuat dosa, angkat tangan. Nggak ada, semua nggak baik. Makanya ketika kita masuk di dalam ayat ini tadi, disebut kleronomia, itu hak milik Tuhan. Jadi ada tuannya, ada yang punya. Tidak boleh diganggu gugat. Makanya iblis tuh nggak berani sebenarnya pegang hidup kita. Kenapa? Kita sudah punya Tuhan. Lucunya ada orang bilang, saya diganggu setan. Bukan, Anda yang ganggu setan. Benar apa benar? Nah, banyak orang Kristen bilang, Bu, doakan saya dulu karena saya diganggu setan. Sebentar Bu, ibu ganggu setan mungkin. Loh, nggak mungkin saya yang diganggu. Ibu yang ganggu setan. Kenapa iblis berani ganggu manusia?
Karena Anda buka pintu, silakan masuk. Betul? Kalau Anda tidak buka pintu, dia mau ribut aja, setannya bingung, dia mau ganggu. Kenapa? Dia tidak punya celah untuk masuk. Jadi hari ini kalau ada yang minta doakan, Pak, bilang saya diganggu setan. Bu, Ibu harus mengaku dosa dulu. Ibu memang yang ganggu setan, maaf, genit sama setan atau setannya yang genit sama Ibu. Kalau setan kerjanya menunggu, betul? Setan itu menunggu kita buka pintu, tidak pernah dia mencobai masuk tanpa izin. Kenapa? Kita sudah punya Tuhan dalam hidup kita. Itu poin yang pertama ya, Bapak Ibu. Nah, seperti kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang sempurna, artinya seperti ini. Kejadian dalam hidup kita itu sempurna. Siapapun yang ada dalam hidup kita itu sempurna, termasuk orang yang reseh yang ada di samping Anda, di sekeliling Anda, itu termasuk cara Tuhan memberkati kita, amin. Kalau tidak ada orang reseh, Anda bisa sabar tidak? Ayo. Ada orang tidak mau ke gereja karena, waduh cuma aduh, datang ke gereja supaya Anda khusyuk mendoakan dia. Tapi jangan doakan dia celaka ya. Kalau ada orang rese dalam hidup kita, itu membuat kita sempurna. Biar sabar. Gini. Yang membuat perempuan cantik sempurna, karena ada huruf C. Kalau nggak ada jadi antik toh, masuk museum Anda. Kalau yang membuat pria, laki-laki itu tampan, itu huruf L. Kalau nggak ada L? Bener nggak? Ya, bapak. Yang membuat bapak itu berwibawa karena ada B-nya. Kalau nggak ada B-nya apa? Apa itu nggak apek kalau orang ini. Kan tulisan dari apek itu apak. Apa gitu apa ya? Anda tahu kalau baju ya ditaruh di lantai nggak dipakai, baunya buat gitu. Itu apek. Kecuali yang di sini ada yang jarang mandi, nah itu bau apek ya. Tapi tidak ada kan? Nggak ada. Saya cium-cium tadi bau kopi kok di sini ya, nggak ada bau apek. Nah, jadi ini yang membuat hidup kita sempurna. Tuhan sudah membuat semuanya sempurna. Salah satunya yang membuat istri-istri sempurna adalah gaji. Kalau suami nggak gajian berarti tidak sempurna. Yang membuat gaji sempurna karena ada huruf G. Kalau nggak ada, Aji. Ajinomoto ya. Nah itu yang pertama. Yang pertama adalah kita adalah milik pusaka Allah. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat Tuhan terlibat di dalamnya. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang buruk. Ketika Tuhan terlibat di dalamnya, tenang saja. Sama seperti ketika Anda naik, saya paling takut itu kalau dibonceng sepeda motor. Karena kadang kalau pas belok itu serasa badan saya mau jatuh. Jadi setiap kali saya dibonceng itu saya coba mengerem. Sampai yang bonceng saya bilang, boleh tidak ngerem. Saya ngerem tapi saya jepit kakinya gitu. Nah karena saya merasa, ini kita mau jatuh nggak sih? Padahal saya dulu sepeda motor. Cuma terakhirnya saya takut. Termasuk ketika naik pesawat, itu kalau pas turbulence itu, kayak saya takut. Seharusnya kita tidak takut. Kenapa? Pilotnya itu sudah tahu bagaimana membawa pesawatnya dengan benar. Jadi kalau di sini yang sering dibonceng di sini siapa? Angkat tangan. Di sini kalau disuruh angkat tangan malu-malu ya. Udah mandi semua kan? Sudah toh. Saya curiga loh kalau nggak angkat tangan itu antara belum mandi atau bagaimana gitu. Nah biasanya kita percaya sama orang yang bonceng. Kenapa? Karena kita tahu pertama dia bisa membawa kendaraan itu dan kemudian dia tahu jalan. Inilah hidup kita ketika kita menjadi milik pusaka Allah. Tuhan yang menyetir hidup kita kemana dengan arahan Roh Kudus. Dan Tuhan tahu tujuan yang tepat. Karena sebelum kita lahir, Tuhan sudah menyediakan destinasi tujuan yang tepat. Yang membuat kita keluar dari tujuan tadi bukan iblis, tapi kita sendiri yang keluar. Ketika kita keluar dari tujuan itu, di sana iblis ikut campur. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bicara yang pertama tadi, hak milik pusaka Allah. Ini bicara upah. Nah, upah ini paling enak. Biasanya khotbah yang paling enak ketika upahmu besar di surga. Banyak orang lama-lama nggak mau ke gereja. Kenapa? Disuruh ini nanti upahmu besar di surga. Nanti upahmu besar di surga. Sebentar. Jangan selalu berpikir bahwa upahmu besar di surga ketika mengerjakan sesuatu. Kalau itu memang tulus Anda lakukan, maka lakukanlah itu. Jangan karena berpikir upahmu besar di surga. Tapi berpikir itu untuk memuliakan nama Tuhan.
Di sini dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat 3 yang B, tadi kan yang A, yang B dikatakan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Hari ini kita yang lahir dari kandungan ibu kita, itu upah loh buat orang tua kita. Makanya anak-anak yang ada di tempat ini, kalau hidup Anda tidak benar, yang sakit itu orang tua. Kenapa? Itu upah yang dia dapatkan dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan mereka yang menikah yang tidak punya anak? Apakah mereka tidak punya upah? Punya. Tetapi mari kita berpikir hal yang lebih masuk dalam kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan sudah merencanakan semua yang indah dalam setiap hidup manusia. Kalau bicara upah, tadi kan 4 sekolah minggu pasti ada orang tuanya, itu upah buat orang tuanya. Kita juga ketika kita ada di dalam kandungan, kita ini menjadi berkat Tuhan buat orang tua. Tuhan titipkan. Makanya ketika ada orang berdoa untuk dikaruniai anak, harusnya dia berdoa itu bukan karena kepengen punya anak, tapi berdoa supaya diberkati oleh Tuhan dengan upah. Upah ini yang harus kita tahu, bahwa ketika diberikan anak, berarti ini bukan beban loh ya. Ada tidak? Nah nanti saya tanya nggak unjuk tangan lagi. Ada tidak di sini kalau digaji keberatan? Dia kerja di kantor terus digaji, enggak, itu beban buat saya nggak mau gaji. Kalau nggak mau kasih saya, atau nggak kasih Pak, untung nih buat berapa Pak? Ya terserah buat Pak Untung lah pokoknya gitu. Yang tidak mau gaji gitu. Ada nggak orang komplain? Wah Pak, ini saya sudah kerja 1 bulan, ngapain digaji? Stres itu orang. Orang kalau kerja 1 bulan pasti ada upahnya, ada gajinya, dia pasti senang. Betul? Hari ini kenapa Anda tidak senang dengan hidup Anda? Anda kan upah buat orang tua Anda. Anak-anak itu upah buat orang tua. Lalu kenapa kita tidak senang dengan hidup kita? Wah hidupku susah. Siapa bilang susah? Anda menyusah-nyusahkan hidup Anda. Gini, Anda mengatakan Anda susah. Lebih susah tidak orang ada, saya kemarin melihat ada anak, kakinya itu kaki palsu. Karena anaknya kena apa ya? Jadi kakinya itu hanya dari besi gitu. Terus Anda bilang Anda susah. Anda lengkap badannya. Kemudian saya susah begini, susah apa? Saya ketemu anak nggak bisa ngomong di Kertosono ya itu ya. Jadi kalau ngomong dia belum diajarkan bahasa isyarat. Jadi kalau ngomong itu, saya juga bingung mau ngomong apa. Pokoknya saya cuma gini, terus kalau kasih sesuatu dia gitu. Saya mau bahasa isyarat, dia juga belum belajar bahasa isyarat. Lebih susah hidupnya atau lebih susah hidup Anda? Anda udah bisa ngomong aja. Anda sudah bisa ngomong, malah kerja kita terkadang sudah diberkati Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Orang bisu dikasih biskuit itu senang, minta ampun. Saya di Kertos, anak itu remaja, umur berapa ya? 15. Bisu loh. Sudah bisu, tidak bisa bahasa isyarat. Jadi ngomong itu, saya juga, gimana cara ngomong ke dia? Nah ini kita harus bisa memahami bahwa hidup kita ini menjadi upah buat orang tua kita. Termasuk anak-anak kita. Artinya seperti ini. Ketika diberikan upah, harusnya kita bersuka cita. Kita lihat ya, dalam bahasa aslinya, upah itu adalah sakar, atau di dalam bahasa Yunani itu disebut mistos. Kenapa disebut mistos? Di dalam perjanjian baru, kalau kita melihat bagaimana Yakobus menuliskan berkat dari Tuhan, itu disebut seperti ini. Pasadosis agate, setiap pemberian yang baik. Jadi pemberian yang baik, inilah hidup kita hari ini. Jadi hidup kita ada karena ini pemberian Tuhan yang baik. Makanya disebut mistos. Hari ini hidup Anda itu diberkati Tuhan, semua baik. Tapi harus menjalani proses. Firman Allah loh katakan begini, mistos. Artinya pemberian yang baik. Itu firman Allah yang katakan seperti dalam Yakobus 1 ayat 17. Kalau Anda lihat bahasa aslinya, Yakobus memakai ini sama seperti yang dipakai di dalam Mazmur tadi. Diartikan dari sakar itu menjadi mistos. Pemberian yang baik. Jadi anak itu bukan beban. Sekarang mari kita bicara tentang jangan anak ya. Ada anak-anak rohani. Sini gembala Pak, untung anak-anak rohani Pak. Kadang-kadang jemaatnya menjengkelkan kan Pak? Atau kadang-kadang gembalanya yang menjengkelkan. Manusia gini,
Jemaat berpikir gembalanya menjengkelkan, gembala berpikir jemaatnya menjengkelkan. Kenapa? Kita ini beda karakter. Tapi jangan pernah menuntut satu sama lain supaya terlihat sempurna, karena kita pun tidak sempurna. Jadi hari ini kalau Anda menuntut gembala Anda sempurna, lihat dulu apakah hidup Anda sudah sempurna. Jadi mari saling mendukung dalam pelayanan. Bukan saling melihat, oh itu saya nggak suka karena begini. Sudahlah. Ini cara Tuhan mempersatukan kita dalam gereja. Dari keberbedaan kita yang banyak ini, kita bisa saling melengkapi. Kalau semua sama, pasti tidak akan jalan gereja. Gini, kalau semua satu gereja, semua bisa main keyboard, tapi tidak bisa main lain-lainnya keyboard toh. Gak ada yang nyanyi, udah main keyboard suaranya fals lagi. Orang main di kunci C, dia di kunci X. Gitu. Misalnya loh ya. Gereja nggak jalan. Tapi ada yang bisa main keyboard, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main drum, ada yang bisa masak misalnya, ada juga yang bisa gosip, tapi kalau bisa itu jangan ada di gereja ya. Pokoknya semua serba bisa. Jadi ini cara Tuhan menunjukkan bahwa kita ini berkat. Anak-anak itu adalah berkat. Mereka yang masih anak-anak adalah berkat. Kita yang juga anak-anak Allah ini adalah berkat. Jadi hari ini hidup kita adalah berkat. Makanya jangan pernah memperkatakan, aduh hidupku ini susah. Kenapa? Apapun yang keluar dari mulut kita adalah nubuatan. Kenapa Anda mikir beban terus? Ingat ya, daripada Anda mikir beban khususnya yang tua-tua. Aduh ini, utang ini, aduh anak begini, aduh begini. Semua aduh, mending pikirin encok Anda. Ayah, sakit pinggang. Mending itu daripada Anda pikir inilah itu. Karena begini, lebih baik pikirin encok sakit pinggang daripada pikirin orang, betul? Saya ini orang psikologi. Saya selalu mengatakan kalau mau hidup Anda damai, sejahtera, dan awet muda, pikirkanlah hal yang enak-enak saja, yang tidak membebani Anda. Makanya daripada mikir orang yang rese hidupnya, anak yang gak bisa diatur, utang yang banyak, mending pikirin encok, beli balsem gimana gitu. Saya minggu lalu itu khotbah sampai satu gereja itu bawa balsem. Kenapa? Ya semua pada pakai balsem. Saya bilang, saya lebih mendukung orang pakai balsem daripada pas gereja itu jadi dikasih balsem semua matanya. Saya bilang, ini ngantuk atau kenapa? Oh, ternyata badannya linu-linu gitu. Jadi satu gereja, wah ini kayak maaf kayak di panti jompo. Kok mau balsem ya gini ya? Tapi itu lebih baik. Makanya saya katakan lebih baik pikirkan encok Anda, pinggang Anda daripada pikirkan beban hidup. Kenapa? Di dalam Yesus itu kita bisa melakukan perkara besar. Tuhan menopang kita, beban kita ini diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat 99%, kita cuma mengangkat 1% saja. Anda lihat ketika anak kecil nyebrang ke sungai. Emang bapaknya nggak pegang tangannya? Pegang. Ketika anaknya mau jatuh ke sungai, tinggal diangkat saja anaknya. Larang anaknya cuma gini kok. Jadi sebenarnya yang memegang erat supaya anak itu tidak jatuh adalah bapaknya. Anaknya itu gaya-gaya aja seperti bisa mau nyebrang. Sebenarnya tidak bisa. Tapi demikian bapaknya tidak mau menggendong dia. Kenapa? Supaya dia belajar untuk mandiri. Itulah hidup kita hari ini. Jadi kalau tangan Tuhan sudah memegang, percaya tidak akan celaka. Percayalah tidak akan kita kesusahan sampai seperti apa. Kecuali kita sendiri yang melepaskan tangan kita dari Tuhan. Makanya hati-hati jangan melepaskan tangan Anda dari Tuhan. Nah itu yang kedua. Nah, saya biasanya yang ketiga itu yang terakhir. Biasanya yang terakhir juga semua bahagia. Oh, akhirnya kita pulang gitu ya. Yang ketiga, ini sering sekali dipakai. Anak itu anak panah. Anak panah. Nah nama anak saya ini Archer. Saya tidak kasih namanya anak panah karena temennya juga anak panah namanya. Saya kasih namanya itu Archer. Dia pemanah. Kenapa saya kasih pemanah? Kalau zaman dulu kalau perang, yang sebenarnya yang menentukan perang itu dimulai pemanah atau kesatrianya. Ayo, yang nonton film Kolosal. Pemanah dulu. Kenapa? Kalau pemanah sudah memanah, itu artinya kita siap. Jadi pemanah itu dia memulai sesuatu, menembakkan panahnya sehingga musuh tidak boleh, tidak bisa lebih maju ke depan. Jadi dia, para pemanah ini mempersiapkan daerah. Oke, kita nanti tembak di daerah sini. Jadi ada beberapa pemanah, mereka bukan nembak orangnya. Beberapa pemanah mereka menembak tempat dulu, seperti membuat sebuah garis. Kemudian setelah membuat garis, barulah mereka menembaki orangnya dengan panah itu.
Apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa anak panah ini menjadi penentu. Jadi kalau di dalam firman Allah kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kalau pemanah tidak bisa mengatur arah panahnya itu dengan benar, itu perang kacau. Jadi ada strateginya. Perang dengan pemanah ada strateginya. Begini, kalau Tuhan mempercayakan anak-anak dalam hidup kita, berarti ada strategi. Makanya kalau orang zaman dulu bilang banyak anak, banyak utang. Banyak rezeki ya. Banyak rezeki. Kenapa? Itu sebenarnya pemikiran bahwa anak-anak panah ini yang dipakai untuk melakukan sesuatu yang besar, langkah yang besar. Papa saya punya anak 11, meninggal tinggal sisa 7. Tapi 11 bukan langsung 11 kayak anak tikus gitu ya. Jadi anak papa saya pertama itu 5, terus ada 4, kembar 2 terus meninggal. Meninggal sisa 2 kan. Kurang, tambah lagi. 5, jadi 5 tambah 3. Meninggal lagi. Jadi bukan langsung 11, bukan. Nah saya sebenarnya kalau dihitung anak ke-11. Tapi karena 4 meninggal dunia, saya jadi anak yang ke-7. Tapi 7 itu banyak. Kalau Indonesia kan 4 sehat 5 sempurna. Bapak saya tidak. 4 sehat 7 sempurna. Seperti Tuhan Yesus. Sempurna 7, benar? Di hari ke-7 Tuhan berarti saya dilahirkan pada hari ke-7. Saya istirahat harusnya ya. Ya, jadi sempurna anak panah. Kita semua di tempat ini. Saya tidak mengatakan anak-anak saja. Kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Kita adalah milik pusaka Allah. Hari ini pun kita menjadi anak panah. Kalau dalam pelayanan anak panah selalu disebut anak sekolah minggu remaja. Saat ini kan ini ibadah umum saya sebut setiap kita adalah anak panah. Kenapa? Kita sudah mandiri. Kita bisa menentukan arah yang tepat sesuai dengan arahan Roh Kudus. Jadi hari ini kalau ada orang yang berkeputusan kacau dalam hidupnya, hati-hati. Berarti Anda tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus mengingatkan orang tua untuk mendidik anak di dalam kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat 4 ya, di dalam paideia. Paideia ini adalah akar kata dari paidon. Paidon itu anak. Paidon ini artinya adalah anak, bermakna bahwa esensi dari masa kanak-kanak adalah masa persiapan, kemudian pelatihan, kemudian pembentukan karakter sebelum mereka dilepaskan ke dunia. Makanya ini fungsi dari sekolah minggu dan ibadah remaja. Ya Bapak Ibu, makanya jangan pernah larang anak Anda, aduh gak usahlah sekolah minggu buang waktu, gak usah ibadah remaja buang waktu. Seperti ini, ketika mereka keluar nanti, mereka bisa mempertahankan iman mereka. Banyak anak-anak sekarang, mereka sudah di sekolah ya, sudah ikut cara hidup dunia. Kenapa? Karena doktrin tentang kebenaran firman Allah tidak kuat dalam diri mereka, sehingga begitu mudah mereka diombang-ambingkan dengan cara berpikir dunia. Jadi ketika kita melepaskan anak-anak keluar, mereka justru bisa menjadi berkat. Jangan sampai hidup mereka dipengaruhi oleh dunia ini. Jadi kalau hari ini kita belajar bahwa hidup kita ini adalah berkat, kita milik pusaka Allah, kita juga harus tahu bahwa kita ini anak panah, setiap kita anak panah. Dan khususnya anak-anak yang ada di tempat ini, karena ini Harnas, remaja yang ada di tempat ini, ingat, hidup Anda harusnya menjadi berkat. Jangan sampai hidup Anda menjadi batu sandungan. Tetapi ketika Anda keluar di luar sana, jangan sampai juga dunia mempengaruhi Anda. Kalau kita melihat tadi bagaimana anak panah itu kan dia sudah ada arahnya ya. Tepat jatuhnya di mana sasarannya. Strategi pertama adalah membatasi wilayah di mana musuh tidak bisa lewat. Biasanya mereka kan naik kuda tuh. Jadi kalau sudah dikasih anak panah di situ, kuda nggak berani lewat. Kalau sudah banyak anak panahnya. Kemudian pasti kudanya berhenti. Setelah kudanya berhenti, barulah mereka menembaki orang-orangnya. Nah, ketika bicara seperti ini, Anda harus lihat bahwa anak panah itu bukan hanya asal lewat. Anda tahu yang asal lewat apa? Kayak mantan itu, mantan kan asal lewat aja gitu ya. Di sini ada yang tidak mau ke gereja karena ketemu mantan? Gak ada ya, oke. Karena di tempat saya sebelumnya, dia akhirnya pindah gereja. Kenapa? Gak mau, saya gak mau gereja situ Bu. Kenapa? Pemain drum itu mantanku. Kapan? 8 tahun lalu, sudah 8 tahun. Iya, tapi kan waktu itu
sakit hati saya diputus sepihak, ada putus. Kapan pacarannya? Waktu SMA. Iya SMA. Jadi kalau di sini ketemu mantan, biar lewat aja ya. Tapi kecuali mantan yang ngutang ya, jangan numpang lewat. Biasanya orang perbedaan orang yang ngutang dan yang memberi utang apa? Yang ngutang suka amnesia. Oh, kapan ya? Oh, aduh, kena demensia tiba-tiba. Oh, nama saya siapa ya? Oh, saya lupa nama saya. Oh, bapak siapa? Biasanya gitu. Tapi kalau yang kasih utang, itu luar biasa. Dia ingat sampai koma-komanya. Luar biasa, kayak kalau matematika dia dapat 100. Diingat semua sak koma-komanya. Kemarin utang 8.275 rupiah. 75 rupiah zaman sekarang nggak ada. Tapi kan harganya sekian, gitu misalnya. Jadi itu perbedaannya ya. Yang utang suka lupa ingatan, yang ngasih utang, ingatannya luar biasa hebat. Di sini semua orang yang lupa ingatan atau hebat ingatannya. Ya luar biasa jemaah di tempat ini ya, sunyi senyap kayak malam kudus ya. Harus berbahagia gini. Setiap kali ibadah, nikmatilah ibadah itu. Kenapa? Ibadah ini adalah momen di mana kita sebenarnya berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita berdoa, kita bernyanyi. Bukan soal siapa pengkhotbahnya, tapi benar-benar jangan cuma numpang duduk, diam pulang. Anda tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Anda mendapat firman, ketika itu memberkati Anda, katakan amin, tersenyum, tertawa. Tapi jangan tertawa sendiri ya. Nanti doanya dari Pak Untung juga berbeda. Itu Tuhan ditengking dalam nama Yesus ya. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita beribadah datang ke gereja, nikmati setiap firman yang kita dapatkan. Jangan lihat pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya kurang bagus. Tidak, bukan itu. Esensi dari sebuah firman adalah firman yang kita dapat itu penting. Kecuali firman yang disampaikan bukan dari Alkitab, dari al lainnya, boleh Anda komplain. Amin. Oke, kalau memang dengar 3 poin yang saya sebut apa saja. Yang pertama, anak adalah milik pusaka. Yang kedua, upah. 3, luar biasa. Nanti kalau saya datang lain kali saya kasih hadiah semuanya ya. Amin ya. Kita selesai atau kita sambung lagi 3 jam Pak? Ya, tiga poin ini menjadi perenungan buat kita supaya kita paham kenapa kita menjadi anak-anak, kenapa kita juga dipercayakan Tuhan anak, tetapi hidup kita intinya adalah hidup kita adalah berkat. Ucapkan itu setiap hari dalam mulut kita karena itu adalah nubuatan. Ketika Anda mengatakan, susah hidupku, itu nubuatan, hidup Anda susah. Tapi ketika Anda katakan diberkati hidupku di saat Anda susah, itu nubuatan, maka diberkatilah hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa.